Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul dengan sistem deteksi jalur kendaraan tanpa marka jalan dari dua arah tepi jalan berbasis deep learning. Nah, di sini tak ada anggotanya, saya sendiri, ada Mama Andrea, ada Tika Malinda, Elsa Audina, sama Raffi Kerjatumo. Nah, untuk konten pada kesempatan kali ini itu ada 4. Yang pertama itu apa yang dikerjakan sekarang, kemudian ada demo solusi, setelah demo solusi ada kendala selama ini, dan setelah kendala selama ini ada solusi untuk atasi permasalahan. Yang terakhir itu ada persiapan untuk sprint 5. Nah, untuk yang dikerjakan sekarang pada sprint 4 itu yang punya saya itu membuat kode untuk testing model PyTorch-nya. Di model yang udah dibuat itu dibuat kode testingnya. Nah, setelah dimuat model tersebut itu menggabungkan dengan metode line departure warning system yang udah dibuat sebelumnya pada sprint sebelumnya. Jadi dari model yang sebelumnya udah bisa line departure, saya gabungin dengan model PyTorch yang udah ada sekarang. Jadi sistem deteksi marka sama line departure warning system itu digabung untuk notifikasinya. Setelah itu model itu diuji dengan dataset lokal. Nah, di dataset lokal yang udah diambil sebelumnya dalam bentuk video itu diuji terus. Nah setelah itu yang terakhir itu saya buat menghubungkan atau membuat rute untuk setiap halaman aplikasi yang ada di Flutter dalam fungsi button tersebut. Di aplikasi itu udah ada front end-nya, tinggal buat tuh halaman pindah-pindah aja. Nah, setelah itu ada tuh selanjutnya akan dijelaskan sama kawan saya. Nah, untuk sprint 4 ini saya membangun halaman awal aplikasi pada Flutter, itu dikonversi dari Java codingan yang sebelumnya. Terus yang kedua membangun halaman notifikasi dikonversi juga dari Java ke Flutter. Di sini pada sprint 4 ini yang saya kerjakan itu membangun halaman beranda aplikasi pada Flutter dari codingan Java. Sebelumnya codingan itu berupa bahasa Java, kemudian kami compiler ke bahasa Flutter. Untuk sprint 4 ini yang saya buat, yang pertama membangun halaman fitur menu pada Flutter yang dikonversi codingannya dan juga dari Java. Dan untuk yang kedua itu membangun halaman monitoring, itu juga dikonversi dari Java ke Flutter. Selanjutnya jelasan teman saya. Di sini saya yang pertama itu membangun halaman histori aplikasi di Flutter dari bahasa Java yang codingan sebelumnya, dan juga membangun halaman deteksi aplikasi sama seperti tadi dari Java diubah ke Flutter. Baik, itu ada yang konten kedua itu ada demo solusi. Nah, di demo solusi ini kita lihat yang saya buat itu ada tampilan model deteksi marka dan lain tepat satuan di sistem yang sudah digabung dari model yang dari sprint sebelumnya saya gabung dengan untuk deteksi markanya. Nah, seperti pada gambar di samping, dia terdeteksi dia lain tepat aturan ke sebelah kiri, berarti dia tidak melanggar ke sebelah kanan. Untuk warning sistemnya yang sudah di training sebelumnya. Nah, ketika lihat satu lagi itu berarti line departure warning sistemnya keluar dari jalur marka, akan tetapi karena untuk tampilannya ini karena modelnya masih belum stabil, jadi dia pembentukan markanya agak sedikit berbeda. Tapi kalau dilihat dari segi perspektif gambar itu mobil ketika berjalan di jalan ini dia terlihat keluar dari marka jalan.
yang dia dianggap sebagai lane departure keluar, berarti keluar dari marka jalan. Tuh. Nah, kemudian tampilan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Untuk halaman awalnya itu di sini ada ikon road atau ikon jalan. Ini dimasukin atau di input di dalam kontainernya. Kemudian di halaman awal ini dia terdapat beberapa aset. Ada rectangle 1 itu yang biru muda, terus ada rectangle 2 yang biru tua. Terus untuk batunya ini itu dibuat kontainer lagi dan nanti dibuat activity atau aksinya kalau misalkan buttonnya itu ditekan, dia akan beralih ke halaman lain. Untuk halaman awal ini dia akan menampilkan halaman awal yang akan memulai aplikasi. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan. Pada tampilan halaman menu utama ini terdapat beberapa button yang nantinya ketika ditekan dia akan berfungsi untuk mengakses ke halaman selanjutnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk halaman tampilan menu ini terdapat beberapa button. Sebelum ditambahkan ini, maka tambahkan kontainer untuk menambahkan icon dan mengatur posisinya. Kemudian menambahkan beberapa kolom agar terlihat terpisah dan menambahkan fungsi button. Apabila diklik buttonnya maka akan tertuju pada halaman yang diklik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada halaman monitoring ini menambahkan kontainer juga untuk menambahkan icon dan buttonnya, juga menambahkan gambar. Sebelumnya itu untuk menambahkan kontainer. Juga menambahkan fungsi button apabila diklik tombol yang diklik maka akan tertuju kepada halaman tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di tampilan halaman deteksi ini dia juga menggunakan kontainer untuk membuat asetnya, sehingga dia menampilkan halaman deteksi hasil dari segmentasi gambar dari video real time sebelumnya. Selanjutnya di halaman history ini juga menggunakan ditambahnya kontainer dan box text sehingga dia menampilkan riwayat waktu yang pernah mengalami kejadian keluar dari jalur marka. Selanjutnya. Untuk halaman selanjutnya yaitu halaman notifikasi. Halaman notifikasi ini akan muncul ketika line departure warning sistemnya itu dilanggar oleh pengendara mobil atau si supirnya. Di halaman aplikasi ini dia menampilkan beberapa icon. Yang pertama itu ada icon warning.
Di sini ikonnya ini masih belum pasti karena nanti akan dirubah. Terus ada teks warningnya sama ada icon benturan mobil. Terus di bawahnya itu juga ada teks untuk memperingati si supir kalau dia sudah melewati marka jalan. Baik, untuk yang konten ketiga itu ada kendala selama ini ketika proses sprint berlangsung. Nah, di sini bisa dilihat kendala selama ini itu yang pertama itu adalah, kalau untuk saya itu proses membangun modelnya yang lumayan sulit dan memakan waktu. Karena dari codingnya sendiri kita harus bangun sendiri, model arsitektur, konvolusi, base normalisasi, itu. Dan selama proses training juga memerlukan waktu yang sangat lama. Kemudian yang kedua itu keterbatasan sumber daya untuk mengolah model. Nah, di sini saya mengolah model itu harus dibantu sama kawan lain, yang dimana kendala selama ini di laptop saya tuh nggak ada yang namanya NVIDIA, jadi harus meminta kawan yang ada laptop NVIDIA-nya training data ini yang model PyTorch nih. Nah, setelah itu yang ketiga, belajar dari awal untuk membangun aplikasi baik di Java dan Flutter. Nah, di sini saya bersama tim juga kawan-kawan yang lain itu ikut bangun belajar dari awal untuk bangun aplikasi Flutter-nya. Karena dari segi Java langsung itu nggak bisa dikompiler ke Flutter. Jadi emang harus dipelajarin per struktur daripada si Java itu kami ubah sedikit demi sedikit menjadi bahasa Flutter seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, setelah itu yang keempat itu ada error yang masih belum terselesaikan baik di model maupun di aplikasi. Nah, di sini errornya itu masih ada bug, misalnya tampilan tadi. Nah, di tampilan bawah ini masih ada bug ini muncul. Ini ada masih satu atau dua itu yang masih error atau belum terselesaikan. Nah, untuk yang di model itu masih modelnya belum stabil. Tapi untuk penggunaan di jalan marka itu udah bisa dikategorikan bagus. Bisa berjalan tanpa adanya error itu. Kemudian setelah itu data testing yang diuji memiliki permukaan yang kurang cocok dari model. Nah, karena menggunakan model dataset yang sendiri untuk data testing, dia model yang bekerja itu tidak maksimal. Atau karena memang hasil dari jalan di daerah kita ini masih kurang memadai dari segi permukaannya yang tidak rata, kemudian warna aspalnya itu kurang bagus, setelah itu pinggirnya juga tidak terlihat dengan bagus. Karena itu menjadi kendala untuk model belajar atau model memplot marka dengan baik. Kemudian setelah itu proses konversi. Nah, setelah model ini jadi, itu akan dikonversi jadi TF-Lite. Nah, dia ada beberapa tahapan. Yang pertama itu model dari PyTorch ini harus konversi ke ONNX itu formanya. Nah, dari ONNXX itu baru kita konversi ke TF-Lite. Nggak langsung bisa dari model ke TF-Lite. Itu ada beberapa tahapan juga. Nah, setelah itu baru kita config juga dari data tersebut. Tuh, nggak semudah yang dibayangkan. Kemudian yang 7 itu ada tools yang digunakan, aplikasi dan model itu terbatas. Nah, misalnya tools itu harus ada banyak, misalnya kayak tuh yang dibangun aplikasi itu harus ada kabel untuk hubungin Androidnya karena di emulatornya sendiri nggak bisa jalan. Kemudian yang kedua itu toolsnya itu datasetnya itu harus diambil sendiri, nggak disediain sama di Google-nya atau di pihak lain. Kita bagi sendiri. Nah, itu kesulitan. Yang ke-8 itu kesulitan pada akses internet. Tidak ada, bahkan kurang stabil. Nah, di sini sangat mengganggu karena proses untuk training sendiri itu juga memerlukan internet yang stabil. Ketika nggak stabil, maka dia akan terjadi error dan harus diulang untuk training lagi. Nah, untuk aplikasi dua itu juga.
Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Jadi pada konten keempat ini ada solusi untuk masalah. Yang solusi pertama itu melakukan training dan testing hingga beberapa kali. Kemudian membaca dokumentasi untuk membangun aplikasi Flutter-nya. Kemudian meminjam tools dan sumber daya yang diperlukan dari teman-teman. Dan yang terakhir memberikan waktu ekstra untuk memahami semua proses yang dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk persiapan sprint 5-nya itu yang pertama, mengkonversi model ke TF Lite untuk bisa di-embed. Kemudian bangun backend dari aplikasi karena pada sprint sebelum-sebelumnya itu masih front end. Yang ketiga, testing model TF Lite yang sudah dikonversi tadi. Kemudian yang keempat, testing aplikasi yang sudah dimuat backend-nya. Yang kelima, menyesuaikan pengaturan yang dirasa kurang cocok. Next. Oke, baik. Terima kasih untuk semua anggota. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.